Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai pada bagian 38. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya. Bagian 38 ini akan membahas tentang akhlaknya para sufi yang sholihin, yaitu bagaimana mereka berhadapan dengan umara, yaitu pemerintah, penguasa, wal akabir, yaitu tokoh-tokoh agama maupun tokoh negara. Wa min akhlaqihim, dan itu termasuk akhlak para salafus soleh. Radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah anhum, dari mereka. Apa akhlak mereka? Insafuhum, yaitu bersikap bijaksananya mereka. Likulli man, bagi tiap orang. Sa'ah, yang bermaksud siapa man, lahum, kepada mereka. Indal umaroi, ketika di hadapan para penguasa. Wal akabiri, dan para tokoh besar. Fi tahsili rizkihi, di dalam memperoleh rizki. Au jawalai, atau keliling, ya, ngider kalau bahasa Jawa. Jawalai itu ngider, keliling. Au hadiyatin, atau hadiah. Au nahwi dzalik, atau sejenisnya. Jadi yang akan dibahas oleh mu'alif malam ini yaitu bagaimana sikap bijaknya para ulama salafus soleh ketika dia berhadapan dengan umara, yaitu para penguasa, wal akabir, yaitu orang-orang yang besar atau tokoh-tokoh besar, ya. Bisa tokoh bangsawan, bisa tokoh negarawan, atau bisa seorang, ya, pengusaha atau bisnismen, itu termasuk fil akabir, ya. Terkait dengan apa? Fitah sili rizki. Fitah sili rizkotin, ya. Yaitu dalam memperoleh rezeki. Dalam dunia muamalah, ya, para ulama memegang peranan yang sangat penting, ya. Maka terkadang para ulama ini bisa menjadi shodikul hukumah, partnernya para penguasa. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal mengambil keputusan atau kebijaksanaan terkait agama. Hal ini kita bisa melihat, ya, bahwa zaman dulu, ya, di Nusantara ini hampir para sultan, ya, mulai dari Sultan Demak itu abad 15, itu selalu didampingi oleh para ulama, yaitu sebagai
penasihat. Begitu juga ya di Aceh ya mulai dari abad 16-17 itu juga setiap sultan di sana selalu didampingi atau memiliki yaitu seorang qadhi ya atau seorang mufti. Nah, tugas seorang qadhi dan mufti ini memutuskan terkait persoalan-persoalan agama. Nah, di sini ada pembagian tugas. Wilayah keagamaan itu wilayahnya qadhi, wilayahnya mufti, sedangkan wilayah kekuasaan terkait pengaturan sistem negara dan politik ini menjadi wilayah sultan. Nah, kalau kita melihat ya peta masa lalu ya mulai dari Raden Patah ya yang didampingi oleh Wali Songo ya begitu juga Sultan di Aceh ya mulai dari Sultan Malikus Soleh sampai Sultan Iskandar Muda ya sampai sultanah yaitu sultan-sultan wanita itu juga didampingi oleh seorang qadhi, seorang mufti seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu menjadi mufti, menjadi qadhi. Ya pada zaman sultanah yang menjadi rajanya. Jadi artinya hubungan ulama dan umara itu sudah terjalin pada abad 15, 16, 17 ya 18 ini. Apa substansi ya yang relevan ya berkaitan dengan nasihat Syekh Abdul Wahab Asy'arani mu'alif kitab ini dengan kaitannya hubungan umara dan ulama itu. Wa yuqsimahu maka mereka membaginya bin nisfi dengan separuh awir rub'i atau seperempat Bikot rima yarawnahu sesuai dengan apa yang mereka lihat yurdihi yang mereka meridhoinya la siyama ya, terlebih inna wasfa ahadihim bisolah ya, karena sifat dari salah satu di antara mereka yaitu bisolahi tujuannya adalah untuk kebaikan wazuhdi dan tetap menjaga sifat zuhud itu wal waroi dan juga harus menjaga sifat warok yaitu menjaga diri dari barang yang syubhat atau barang yang tidak halal. Nah, ini substansi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Para ulama-ulama terdahulu sudah membuktikan itu, tetap dalam posisinya yaitu bisolah untuk kemaslahatan. Ya, begitu juga ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang itu menjadi sodikul hukumah, panternya para pemimpin, para penguasa. Maka sikap yang harus dipegang oleh para ulama yang pertama yaitu bisolah punya orientasi kemaslahatan. Ya, jadi kalau persoalan agama ya harus ulama yang berbicara, ulama yang memutuskan, gitu, sehingga tidak salah di dalam memutuskan satu perkara. Jadi ada tujuan lissolah, bisolah. Yang kedua, sikap seorang ulama dalam posisi seperti itu tetap bizuhdi dengan zuhud, tidak tomak gitu. Tomak itu apa? Tomak itu penyakit batin ya yang ada pada diri seseorang yang terus berharap kepada makhluk. Ketika dia datang ke penguasa,
itu yang muncul adalah sifat tomaknya. Nah, manakala seseorang masih diliputi sifat tomak ini, ya, hendaklah dia bisa introspeksi, karena sifat tomak yang ada pada seorang ulama itu bisa berbahaya, bisa membolak-balikkan hukum, bisa membolak-balikkan aturan. Tapi kalau ulamanya itu bizuhdi, memiliki sifat zuhud, ya, tidak tergoda dengan apapun, ya, ketika bicara agama, ya, dia lurus berpegang pada Quran dan hadis, ya, dan tidak tergoda oleh iming-iming apapun. Kenapa? Karena hatinya bizuhdi, hatinya sudah terjaga, hatinya tidak ada ruang untuk berharap kepada makhluk. Dia di hadapan penguasa, ya, hanya memposisikan sebagai orang yang diperlukan untuk memutuskan persoalan agama. Jadi tidak sampai membolak-balikkan hukum, ya, yang seharusnya haram jadi halal. Nah, ini kalau ulamanya masih tomak, ya, masih punya harapan duniawi tinggi terhadap penguasa, maka ini seringkali terjadinya yaitu membolak-balikkan hukum agama. Maka oleh mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani syaratnya, ya, boleh silaturahmi, boleh, ya, menjalin hubungan dengan umarok, tapi sikap batinnya harus bizuhdi, hatinya dijaga, tidak ada yang dicintai kecuali Allah, ya, tidak ada harapan kecuali kepada Allah, tidak tomak kepada makhluk, tidak tomak kepada umarok. Nah, kiai yang seperti ini, ya, ada tapi langka itu. Wal waro, dan waro itu tadi sikap hati-hati, menjaga diri dari hal-hal yang berbau syubhat, apalagi haram. Apakah ada di zaman sekarang? Ada. Ya, ini ada kisah nyata yang disampaikan oleh seorang murid dari seorang, ya, kiai besar. Ya, ternyata masih berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, bizuhdi wal wara wassalah tadi. Yaitu ketika dia diundang oleh seorang menteri, ya, beliau cerita kepada saya, ya, mewakili kiainya gitu. Tapi ketika dia mau berangkat dipesan oleh kiainya, nanti kalau dikasih amplop jangan mau dikembalikan kalau itu uangnya asal usulnya tidak jelas gitu. Karena dipesenin seperti itu, ya, setelah saya acara, ya, biasalah kalau acara yang mengundang itu menteri, ya pasti ada yang namanya bisyarah. Nah, ketika santri tersebut dikasih bisyarah oleh, ya, panitia, beliau bertanya, sumber bisyarah ini dari mana? Ya, tentu dari APBN, anggaran kementerian. Terus beliau menyampaikan, kata guru saya tidak boleh menerima. Gitu. Akhirnya disampaikan kepada Pak Menteri, terus Pak Menteri akhirnya mengambil inisiatif, ya, mencarikan solusi, yaitu mengambil uang pribadi Pak Menteri tersebut, ya, terus baru, ya, stafnya disuruh ngejar nyari santri tadi. Akhirnya ketemu, terus santri tersebut, ya, mendapatkan penjelasan bahwa uang yang sekarang ini dari uang pribadi Pak Menteri, bukan dari sumber kementerian. Nah, beliau baru
menerima. Nah, ini contoh bahwa di zaman sekarang ini ya sikap bizuhdi wal waro itu masih ada ulama-ulama yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini gitu. Maka siapapun ya ketika dia memiliki prinsip yang kuat ya dia tidak akan goyah sedikit pun ya dan juga tidak akan terpesona dengan iming-iming apapun, apalagi kalau iming-iming itu hanya sekedar sebagai ya istilahnya jebakan untuk merubah ya satu kebatilan ya menjadi sebuah kebenaran. Nah, tentu bagi seorang ulama ya harus hati-hati karena ini menjadi malapetaka. Hatta utuhu sehingga mereka memberinya ma'utuhu apa yang mereka memberinya, maksudnya andai ada seorang ulama ya kemudian kok dapat bisyarah, itu bisyarahnya itu bukan untuk dirinya, seandainya diambil itu bukan untuk dirinya, tapi ditasarufkan kepada orang yang membutuhkan. Itu ya bisa diberikan kepada siapapun yang dianggap membutuhkan. Itu. Jadi hatta utuhu ma'atuhu. Fa inna dzalika maka sesungguhnya sikap yang demikian min babin nisbi termasuk bab pembagian wa tadlis dan tadlis itu menipu. Itu. Nah, fala yang bagi maka tidak boleh lisaihi bagi seorang syekh ayyasuha yaitu hendak bersifat pelit alaihi atasnya bimayat lubuh dengan sesuatu yang dicarinya mindalika dari tersebut. Li'annahu karena sesungguhnya ma'dudun itu terbilang min kasbi dzalikan nasyibi dari kasabnya ya perbuatannya orang yang membagi hakikatan secara hakikat. Fal ula maka sikap yang fal aula maka sifat yang paling utama lahu baginya adamu ahdi syai'in yaitu tidak adanya mengambil sesuatu mindalika dari tersebut mutlakon secara mutlak. Nah, ini ada nasihat ya. Bagi para kiai ya, ini khususnya nasihat dari para kiai, para salik ya yang sedang berproses berjalan menuju Allah. Ya, tentu ikhtiarnya adalah menjaga dirinya dari segala hal yang berbau syubhat ya, apalagi haram. Ini tentu sudah pasti akan dijauhi. Lah, karena itu fala yang bagi lisyekh ayasuhu alaihi bimayat lubuhu. Jadi seorang syekh yang memiliki ya sumber-sumber rezeki ya termasuk min umaro misalnya karena ada partnership atau kerjasama atau tugas gitu, dari umaro, maka jangan sampai ayasukho yaitu menjadi pelit. Jadi artinya apa? Bahwa boleh mengambil tapi kemudian ditasarufkan kepada pos-pos yang lebih membutuhkan. Tidak untuk dirinya dan apalagi untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini akan dihindari oleh seorang ulama. Maka dulu itu ada ulama-ulama ya, misalnya beliau ceramah
Ya, ketika mendapatkan amplop bisyarah diterima. Tapi kemudian bisyarah tersebut diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu ada dan saya menyaksikan ya ada model ulama yang seperti itu. Gitu. Lah, fal aula lahu aldamu ahdi syai'in min dalika mutlaqan illa bi tariqi syar'in. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga memberikan solusi ya, kondisi ideal ya. Kalau kondisi darurat misalnya ada kebutuhan mendadak ya, ya diambil nggak apa-apa. Kalau itu untuk kebutuhan mendadak yang sifatnya darurat gitu. Tapi ketika muasa dalam posisi seorang kiai, seorang ustadz itu punya keleluasaan rezeki, ya maka bisa ditasarufkan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang idealnya lagi fal aula, ini yang paling ideal, yaitu adamu ahdi syai'in, tidak mengambil sesuatu yang diperoleh ya dari umaro atau dari bisaroh ini ya secara mutlak illa bitoriqi syar'in, kecuali dengan jalan syara, atau artinya ya hanya mengambil untuk kebutuhan syara, kebutuhan urusan agama. Nah, contoh misalnya kebutuhan syara itu ya operasional untuk dakwah ya, seperti seorang kiai datang diundang ke sebuah tempat ya, itu kan perlu bensin, perlu lain-lain. Nah, mengambilnya hanya secukupnya ila bitoriqi syar'in, tidak berlebih ya, dan juga tidak sampai menjadikan ini sebagai istilahnya sumber yang menjadi pokok atau utama. Karena khawatir hatinya seorang kiai itu bisa bergeser yang awalnya ikhlas menjadi tomak, yaitu tomaknya kepada umaro. Ini sangat berbahaya sekali ya. Waqad kasaran nisbu, dan sungguh telah banyak apa nisbu bagian fi hadzal zaman, pada zaman ini. Nah, pada zaman ini tentu ya sudah banyak ya para ulama itu yang menjadi partnernya para umaro. Nah, tentu nilai-nilai yang diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini ya, yaitu ulamanya harus tetap berpegang teguh kepada bisolah, yaitu kemaslahatan yang lebih luas, tapi hatinya senantiasa bizuhdi ya, wal waroi, hatinya dipenuhi dengan sifat zuhud dan waro. Fasara ahaduhum yukifun nakib yang sibulau indal umara au masyaykhil arab. Fasara, maka menjadi ahaduhum, salah seorang dari mereka, yukifu, berhenti ya, an-nakiba ya, pada orang yang keliling, yang sibu, yang membagi lahu baginya, indal umaroi, di hadapan para umara, au masyayikhul arabi, atau para masyayikh Arab. Summa idza tahu, kemudian apabila datang kepadanya bidzalika, dengan tersebut, yahtasu, mengkhususkan bi, dengannya nafsu pada dirinya, wala yu'tin nakib, dan tidak memberikan an-nakib, yaitu orang yang keliling, alladzina syaba wa ta'aba ya, dia sudah berjalan keliling dan ta'ab, merasakan kecapean, say'an, sesuatu, wadalika, dan demikian itu khaifun adim, yaitu rekayasa yang sangat besar. Nah, ini maksudnya summa idza tahu bidzalika yatasbih nafsah, ini kritiknya. Jadi ketika mendapatkan sesuatu dari umarok tadi, di awal sudah dijelaskan ya, kalau ada yang lebih membutuhkan ya diberikan yang membutuhkan. Kalau dia ada hajat yang darurat ya boleh mengambil. Nah, yang tidak diperkenankan yaitu ya menjadikan dirinya sebagai khusus. Jadi mengkhususkan dirinya sebagai penerima dari hadiah tersebut. Sementara
ada pihak-pihak lain yang menjadi wasilah, ya, datangnya hadiah ini tidak mendapatkan bagian. Nah, dikhususkan yahtasu bihi nafsahu, mengkhususkan bahwa apa yang dia terima ini khusus untuk dirinya. Jadi lupa dengan orang yang menjadi perantara atau orang yang membawanya. Itu. Maka oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sikap yang demikian ini termasuk ya tipu daya yang sangat halus, yang azim, yang sangat besar. Itu. Jadi kenapa? Karena di dalam dirinya itu sudah ada ketertarikan duniawiyah. Nah, ini khusus untuk saya. Sementara yang mengantar dan pihak-pihak lain tidak mendapat bagian gitu. Nah, pengkhususan untuk dirinya ini termasuk sesuatu yang sudah bergeser, ya, yaitu mulai muncul kepentingan hawa nafsu, dan ini tipu daya yang sangat besar. Gitu. Jadi ya penting sekali para ulama, para kiai ya memahami prinsip-prinsip seperti ini. Wa qad ra'aitu ba'dhum raf'as sayyi ilal hakim, dan sungguh aku telah melihat sebagian mereka ya, mengangkat syekh ilal hakim kepada hakim. Ya. Ini maksudnya bahwa sebagaimana tadi di awal sudah saya jelaskan, ya, pola kesultanan di Nusantara dulu itu selalu ada yang namanya qadhi atau mufti, dan ini diisi oleh para ulama. Itu. Nah, wa dzukira fil azzu wal fajr hatta qala al qadhi wa jama'atu lisah anta ya rujul tomaun adi. Itu. Nah, ketika seseorang ya yang sudah mulai memiliki relasi ya dengan pejabat, dengan penguasa, gitu, kok sikapnya lemah, ya, tidak punya prinsip yang kokoh, ya, dan dia juga ya mudah digoyang sana goyang sini, gitu, sehingga suatu saat ada yang berkata kepada syekh tersebut, anta ya rajul tomaun adi, Anda laki-laki tapi Anda tomaun adi, yaitu orang memiliki sifat tomak yang besar. Nah, ini yaitu apabila seorang ulama ya yang dia memiliki ya kedekatan dengan pejabat penguasa tapi hatinya tidak dijaga dengan zuhud dan warok, maka potensi menjadi tomaun adim itu sangat besar sekali. Nah, ini bahayanya kenapa para mu'alif ya istilahnya Syekh Abdul Wahab memberikan nasihat penting ini. Artinya apa? Beliau memberikan keleluasaan boleh berpartnership dengan umaro, dengan akabir selama ada kemaslahatan. Yang kedua, tetap jaga sikap batin seorang salik, seorang santri, yaitu bizuhdi wal waro. Kalau mampu berpegang teguh pada sifat ini, ya monggo, insya Allah aman dan selamat karena punya sikap yang kokoh. Fa iyyaka ya akhi, hati-hatilah wahai saudaraku, min fi'li mislu dzalik, dari perbuatan seperti itu. Wa iyyaka ya akhi, dan hati-hatilah saudaraku, antadunna, hendaklah kamu menyangka fi masyayikhil usur, yaitu pada masyayikh zaman sekarang,
al-muqaddimati yang dulu, annahum kanu, sesungguhnya mereka berada kadzalika seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya penilaian yang negatif terhadap ulama terdahulu. Gitu. Fatasyi'u, maka menjadi buruk bihim dengan mereka, adzon, yaitu buruk sangka. Itu ulama dekat Umar, berarti begini ya. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini ya, ini termasuk suudzon. Karena tadi yang saya cerita tadi, ada seorang kiai, ini cerita nyata di zaman sekarang dan tokohnya masih hidup ya. Ketika diberikan amplop oleh seorang menteri, itu muridnya tidak mau menerima. Itu level muridnya. Itu karena apa ya? Dipesan oleh gurunya, ya kalau sumbernya dari APBN belum nggak mau, tapi kalau dari sumber rezekinya Pak Menteri sendiri bisa menerima. Ini contoh bizuhdi wal waro, ya dipraktekkan oleh seorang ulama besar. Itu. Lah kita nggak boleh terus seudon, itu ulama kok begitu gitu. Wah ini jangan-jangan. Nah ini namanya sudah suudon. Balkanu ala zanibin adi minazuhdi, bahkan mereka itu dalam posisi yang seperti itu tetap posisi minazuhdi. Ya, zuhdi itu menjaga hati dari mencintai selain Allah. Artinya orientasi material itu nggak ada. Ya hidupnya ya apa adanya, ya sederhana, gitu. Tidak neko-neko. Ya, ini sebagai ekspresi sifat zuhud. Wal waroi, dan sifat waro tetap menjaga tidak wal kedual, ya, istilahnya tidak tahu halal atau haram, yang penting ya uang. Ini prinsip yang seperti ini tidak benar. Tetap sebagai seorang salik, seorang kiai, seorang masyayikh harus berhati-hati memilah ya mana harta yang halalan thayyiban, mana yang syubhat, mana yang jelas-jelas haramnya. Maka dengan sikap zuhud dan warok ya, yang dimiliki oleh seorang santri, ya dimanapun dia berada, mau berhadapan dengan umarok, berhadapan dengan akabir, tokoh-tokoh, insya Allah dia akan memiliki prinsip dan tidak mudah goyah dengan segala rayuan, tipu daya, fata morgana duniawi. Nah, mudah-mudahan ya kita termasuk ya orang yang bisa berpegang teguh pada sifat zuhdi wal waroi, ya sekalipun kita hidup di dunia modern ini. Fa'lam dzalika yahi, ketahuilah demikian wahai saudaraku, walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan penjelasan Tanbihul Muhtarin malam ini bermanfaat.